Mentari pagi menyinari rumah sederhana milik Pak Karta, menembus celah-celah bambu yang menjadi dinding. Di dalam, Nia, menantu Pak Karta, sedang menyiapkan sarapan. Matanya sembab, jejak air mata masih terlihat di pipinya. Semalam suaminya, Rudy, kembali marah-marah karena Nia belum juga hamil. Rudy bahkan mengancam akan menceraikan Nia jika dalam waktu dekat ia tak kunjung hamil. Nia, Nak, sudah sarapan. Pak Karta masuk ke dapur, wajahnya tampak khawatir. Ia tahu Nia sedang sedih. Ia tahu Nia selalu berusaha untuk menyenangkan Rudy, tapi takdir berkata lain. Nia tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kesedihannya. Sudah, Pak, ini sarapannya. Pak Karta duduk di meja makan, menatap Nia dengan penuh kasih sayang. Nia, nah, jangan sedih. Ayah selalu ada untukmu. Kamu anak yang baik, kamu selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik. Nia terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa bersalah karena tak bisa memberikan keturunan kepada Rudy. Ia merasa tak berguna. Ia merasa tak pantas menjadi istri Rudy. Ayah. Nia, nah, jangan sedih. Ayah tahu kamu sudah berusaha. Kamu sudah berobat ke berbagai dokter, tapi hasilnya nihil. Itu bukan salahmu, Nat. Takdir Tuhan yang menentukan. Nia terdiam, menunduk. Ia merasa terbebani oleh takdir yang tak adil. Ia ingin memberikan keturunan kepada Rudy. Ia ingin membuat Rudy bahagia. Ayah Rudy mengancam akan menceraikan aku. Pak Karta terdiam sejenak, kemudian ia mengelus punggung Nia dengan lembut. Nia, Nat, jangan takut. Ayah akan membantumu. Ia merasa sedikit tenang mendengar kata-kata Pak Karta. Ia merasa bahwa Pak Karta selalu ada untuknya. Ia merasa bahwa Pak Karta adalah satu-satunya orang yang benar-benar menyayanginya. Terima kasih, Ayah, kata Nia, suaranya bergetar. Pak Karta tersenyum, matanya berkaca-kaca. Sama-sama, Nak. Ayah selalu ada untukmu. Hari demi hari berlalu, Nia terus berjuang untuk mendapatkan keturunan. Ia berobat ke berbagai dokter, mencoba berbagai pengobatan, tapi hasilnya, ia selalu memberikan semangat kepada Nia, mengatakan bahwa Nia adalah anak yang baik dan berbakti. Nia, Nat, jangan putus asa. Ayah selalu ada untukmu, kata Pak Karta, suaranya penuh kasih sayang. Nia terdiam, menatap wajah Pak Karta. Ia merasa sedikit tenang mendengar kata-kata Pak Karta. Ia merasa bahwa Pak Karta selalu ada untuknya. Ia merasa bahwa Pak Karta adalah satu-satunya orang yang benar-benar menyayanginya. Terima kasih, Ayah, kata Nia, suaranya bergetar. Pak Karta tersenyum, matanya berkaca-kaca. Sama-sama, Nak. Ayah selalu ada untukmu. Suatu hari, Pak Karta memanggil Rudy ke rumahnya. Ia ingin berbicara dengan Rudy tentang Nia. Rudy, Nak, Ayah ingin bicara denganmu, kata Pak Karta, suaranya terdengar serius. Rudy terdiam, menatap wajah Pak Karta dengan tatapan dingin. Rudy, Nak, Ayah tahu kamu sedang kesal karena Nia belum juga hamil. Tapi, Ayah mohon, janganlah kamu menceraikan Nia. Nia adalah anak yang baik, tapi ia tak bisa menahan rasa frustrasinya. Ayah, aku ingin punya anak. Aku ingin meneruskan garis keturunan keluarga. Pak Karta menghela napas. Rudy, Nat, Ayah tahu kamu ingin punya anak. Tapi, Ayah mohon, janganlah kamu menceraikan Nia. Nia adalah anak yang baik. Ia selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik. Ayah yakin, nanti kamu akan mendapatkan keturunan. Rudy terdiam, menunduk. Ia merasa sedikit tertekan dengan kata-kata Pak Karta. Ia tahu bahwa Nia adalah anak yang baik, tapi ia tak bisa menahan rasa frustrasinya. Ayah, aku akan berusaha untuk sabar. Pak Karta tersenyum, menatap wajah Rudy dengan penuh harap. Terima kasih, Rudy, Nak. Ayah yakin, kamu akan mendapatkan keturunan. Rudy mengangguk, kemudian ia pamit pulang. Pak Karta menatap punggung Rudy dengan penuh harap. Ia berharap Rudy bisa menerimanya. Ia berharap Rudy bisa bersabar. Pak Karta kembali ke dapur, menemukan Nia sedang duduk di meja makan, menatap kosong ke arah jendela. Nia, Nak, kata Pak Karta, suaranya lembut. Ayah sudah bicara dengan Rudy. Ia berjanji akan bersabar. Nia terdiam, menatap wajah Pak Karta. Ia merasa sedikit tenang mendengar kata-kata Pak Karta. Ia merasa bahwa Pak Karta selalu ada untuknya. Ia merasa bahwa Pak Karta adalah satu-satunya orang yang benar-benar menyayanginya.
Terima kasih, Ayah, kata Nia, suaranya bergetar. Pak Karta tersenyum, matanya berkaca-kaca. Sama-sama, Nak. Ayah selalu ada untukmu. Nia dan Pak Karta saling berpelukan, merasakan kehangatan cinta dan kasih sayang. Mereka berdua tahu bahwa jalan yang mereka lalui tidak mudah, tapi mereka akan terus berjuang menjalani hidup dengan penuh harapan dan keyakinan. Mereka berdua yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan terbaik untuk mereka. Pelukan hangat Pak Karta terasa menenangkan. Namun sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benak Nia. Ia melepaskan pelukannya, matanya menatap Pak Karta dengan penuh keraguan. Pak, apa mungkin Rudy yang bermasalah? Tanya Nia, suaranya bergetar. Selama ini kan yang berobat saya, Rudy tidak pernah. Pak Karta terdiam, menatap wajah Nia dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa Nia sedang berpikir keras. Ia tahu bahwa Nia sedang mencari solusi untuk masalahnya. Bisa tanya Pak Karta, suaranya terdengar lembut. Kamu mau bicara apa? Nia menggigit bibirnya, mencoba untuk mengumpulkan keberanian. Pak, bagaimana kalau saya? Nia terdiam, menunduk. Ia tak berani melanjutkan kalimatnya. Ia merasa malu, ia merasa takut. Bagaimana kalau apa, Nak? Tanya Pak Karta, suaranya terdengar lembut. Kamu mau bicara apa? Dia menghela napas, matanya menatap Pak Karta dengan penuh harap. Pak, bagaimana kalau saya bercocok tanam dengan Bapak? Ia tak bisa menolak. Ia tak ingin Nia bercerai dengan Rudy. Ia tak ingin Nia menderita. Nia. Pak, saya mohon, kata Nia, suaranya bergetar. Saya mohon, Bapak, saya tak ingin bercerai dengan Rudy. Pak Karta menghela napas, menatap wajah Nia dengan penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa ia tak bisa menolak permintaan Nia. Ia tak ingin Nia menderita, ia tak ingin Nia bercerai dengan Rudy. Baiklah, Nia, kata Pak Karta, suaranya terdengar lirih. Bapak akan melakukannya. Nia terdiam, menunduk. Ia merasa lega, ia merasa bahagia. Ia merasa bahwa Pak Karta mencintainya, ia merasa bahwa Pak Karta akan membantunya. Terima kasih, Pak, kata Nia, suaranya bergetar. Pak Karta mengelus rambut Nia dengan lembut. Sama-sama, Nia, Bapak akan selalu ada untukmu. Nia dan Pak Karta saling berpelukan, merasakan kehangatan cinta dan kasih sayang. Mereka berdua tahu bahwa jalan yang mereka lalui tidak mudah, tapi mereka akan terus berjuang menjalani hidup dengan penuh harapan dan keyakinan. Mereka berdua yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan terbaik untuk mereka. Namun, di balik kebahagiaan mereka, tersembunyi rasa bersalah yang tak terlupakan. Mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah, tapi mereka tak bisa menahan lagi. Mereka terhanyut dalam arus cinta yang tak terbendung, menjalani cinta mereka dengan penuh kerinduan dan juga rasa bersalah.